Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya Maya Muhammadul Alia dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian faktor pendorong dan juga penghambat kerjasama. Untuk itu simak terus ya. Baik, sebelum membahas ke faktor pendorong, faktor penghambat kerjasama dari negara-negara ASEAN, sebenarnya hubungan antar negara ASEAN itu semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota tentunya ya, seperti kebutuhan sosial, politik, dan juga ekonomi, maupun bidang lainnya yang masih menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi ini itu dibentuk guna untuk mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya ASEAN ini yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Dapat disimpulkan ya bahwa kerjasama itu menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Sampai di sini paham ya? Nah, di sini dijelaskan ada faktor pendorong itu ada dua, yaitu yang pertama ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Kemudian ada juga kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Nah, di sini kita bahas satu-satu dulu ya, yaitu ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yaitu kesamaan sumber daya alam itu antara beberapa negara itu dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama dengan OPEC, yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN itu juga melahirkan kerjasama. Indonesia itu mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Itu dilihat dari kesamaan dan perbedaan sumber daya alam yang ada ya. Kemudian ada kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya itu mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Nah, contohnya negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara itu membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN ini. Itu ya dari faktor pendorong dari negara-negara ASEAN yang mendorong kerjasama negara-negara ASEAN. Untuk selanjutnya kita masuk ke faktor penghambat. Kemudian lanjut ke faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN, yaitu ada 4. Yaitu di sini disebutkan ada 4, yaitu ada perbedaan ideologi, ada konflik atau peperangan, kemudian ada kebijakan protektif, dan juga perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, di sini kita bahas satu-satu dulu, mulai dari adanya perbedaan ideologi. Nah, faktanya saat ini itu hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Jadi kerjasama antar negara ini benar-benar penting dan sangat diperlukan karena kebutuhan tiap negara itu pastinya berbeda. Untuk itu kita membutuhkan negara lain untuk menstabilisasikan ASEAN, maksudnya menstabilisasikan negara-negara ASEAN tadi. Kemudian ada konflik dan peperangan, yaitu kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara akan mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Jadi jika ada negara-negara ASEAN salah satunya mungkin terjadi konflik dan peperangan, itu juga menghambat proses kerjasama antar negara lain juga. Kemudian ada kebijakan protektif, yaitu suatu negara itu yang menerapkan kebijakan ini bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Bisa seperti itu juga karena dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis.
Nah, itu kemudian ada perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, kerjasama itu dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara itu memiliki kepentingan yang berbeda, ya kan? Benar, karena memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, perbedaan ini juga dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Dari penghambat tadi ada dua kesimpulan menurut saya. Ada penghambat yang mungkin dapat kita saling mengadu nasib kepada negara lain, dan ada juga yang tidak bisa atau malah menimbulkan dampak negatif. Oke, itu dari faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk kerjasama. Kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk kerjasama. Nah, sebelum kita membahas secara jauh dari kerjasama dari bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya, kita membahas dulu nih interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang semakin kesini itu semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota, yaitu kebutuhan yang sudah saya sebutkan tadi, sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya, akan menuntut suatu negara itu untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Nah, hal ini yang terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Nah, organisasi internasional ini kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Yang masalah itu dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Oke, kita lanjut ke bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Dalam bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya, yaitu bahwasanya kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial ini dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Nah, setiap negara anggota ASEAN ini diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Nah, untuk itu kerjasama dalam bidang sosial dan budaya ini dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Nah, adapun bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain ada bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Kemudian juga ada membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, dan juga menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan seperti makanan dan obat-obatan. Kemudian juga ada pertukaran budaya dan seni seperti yang ada di Festival Film ASEAN. Kemudian ada penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Kemudian juga ada penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Oke, itu ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Oke, baik, kita masuk ke bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, selain adanya itu kerjasama dalam bidang politik dan keamanan ini itu menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF yang kegunaannya itu membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Nah, beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ini ada traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Kemudian ada konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, dan juga ada pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Dan ada penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, dan juga ada kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara seperti yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut,
kejahatan internet, dan juga kejahatan ekonomi internasional. Dan juga di sini juga disebutkan bahwasanya kerjasama di bidang hukum itu seperti bidang migrasi dan kekonsuleran, dan juga serta kelembagaan antar parlemen. Itu dari politik dan pertahanan ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke bidang kerjasama di bidang pendidikan. Kemudian masuk ke bentuk kerjasama di bidang pendidikan, yaitu kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional tentunya ya. Contohnya bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan yaitu ada ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT, yaitu yang pada pertemuan ini itu hadir organisasi guru dari beberapa negara anggota ASEAN. Kemudian ada juga penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura itu memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain negara kita sendiri ya, Indonesia itu memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Kemudian ada negara-negara ASEAN itu memanfaatkan beasiswa itu untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN seperti ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Kemudian yang ada olimpiade di bidang pendidikan sering banget diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya Pertamina itu menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN pada tahun 2015. Itu ya dari bentuk-bentuk kerjasama dari bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan, dan juga bidang pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Tadi kan sudah disebutkan faktor pendorong, faktor penghambat, kemudian ada bentuk-bentuk kerjasamanya. Nah di sini untuk menstabilisasikan maka diperlukan upaya-upaya apa saja untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Nah simak terus ya. Dari upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN, maka dari tiap-tiap negara itu harus memerlukan dorongan, antara lain ada kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekita-kitaan atau we feeling, ada saling menghormati dan kesetia kawanan sosial atau biasa disebut dengan caring and sharing community, dan serta dinamis dalam menjalani kerjasama. Nah, kerjasama yang dibangun itu harus berfokus pada masyarakat atau people-centered approach dalam berbagai sektor atau multisektor. Nah, dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama itu mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, itu guna untuk memperkuat daya saing kawasan, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga kualitas lingkungan hidup. Nah, ASEAN ini juga membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya di berbagai bidang seperti bidang yang sudah saya sebutkan tadi, ada bidang pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Kalau tadi disebutkan ada bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang politik dan keamanan, di sini ASEAN atau upaya-upayanya yaitu ASEAN itu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. Nah, masyarakat ASEAN ini dapat lebih mengenali keberagaman atau keragaman budaya negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus.
Kemudian ada peran dalam kerjasama ASEAN itu, Indonesia itu selayaknya itu dapat meningkatkan daya tawarnya dalam pilar politik dan keamanan. Secara historis Indonesia itu adalah pendiri ASEAN, sehingga secara politis Indonesia itu mempunyai pengaruh yang kuat. Selain itu, militer Indonesia itu diyakini masih yang terkuat di ASEAN. Nah, dari pilar sosial budaya menempatkan Indonesia itu sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak dengan usia produktif yang meningkat. Dari secara kultural, Indonesia itu memiliki kebudayaan yang paling banyak dan beragam di antara negara-negara ASEAN, sehingga menjadi daya tarik sendiri. Nah, pada pilar ekonomi, pertumbuhan Indonesia itu masih yang tertinggi dan produknya itu kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Nah, dari segi ekonomi ini, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik loh, karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Oke, itu dari upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang politik dan keamanan, sosial budaya, dan juga pendidikan. Untuk materi selengkapnya atau ingin kurang memahami, kita bisa bertemu secara langsung pada magang 2 nanti ya.